Bagaimana jikalau seseorang mentalak istrinya dalam sekali ucap langsung dengan 3 kali talak? Nah. Bagaimana jika mentalak istri dalam sekali ucapan dengan talak 3 sekaligus? Dan kasus ini mungkin saja terjadi, bahkan mungkin sering terjadi di masyarakat kita. Yaitu seorang suami mengatakan, saya talak kamu 3 kali. Nah, ini contohnya perumahan, saya talak kamu 3 kali. Atau dia mengatakan, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. Saya talak kamu 100 kali. Misalkan. Ada yang diucap, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, saya ceraikan kamu, saya talak kamu, saya ceraikan kamu, sampai eles elakna. Maka masalah ini para ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita berbeda pendapat. Al-Imam Syafi'i, madhab Syafi'iyah, berpendapat talak ini hukumnya boleh, mubah, dan dihukumi jatuh 3. Jadi itu pendapatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Talak 3 dalam sekali ucap atau dalam satu majelis itu dihukumi boleh oleh Al-Imam Syafi'i dan dihukumi juga jatuh 3. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat Al-Imam Malik, pendapat Al-Imam Ahmad, dan pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Mereka mengatakan bahwasanya talak ini hukumnya haram, tetapi tetap jatuh 3. Jadi jelas perbedaannya antara pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan mubah dan tetap jatuh 3. Tapi Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Hanifah mengatakan dia haram, dia berdosa melakukannya, tapi tetap jatuh 3. Sedangkan menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini pendapat yang ketiga. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian menurut muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim, kemudian juga pendapat ini dipegang oleh para ulama Zahiriyah, bahwasanya talak 3 dalam sekali ucap atau dalam satu majelis hukumnya haram dan dianggap hanya jatuh 1 kali talak, bukan 3 kali. Dan ini pendapat kebanyakan dari para ulama tabi'in, dan pendapat ini yang kita lebih condong kepadanya. Itu pendapat ulama Zahiriyah, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan pendapat Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, dan kebanyakan dari para ulama tabi'in. Kita berdalil. Yang pertama, kenapa pendapat ini kita pilih? Kenapa pendapat ini kita condong kepadanya? Karena dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, kita dapat melihat dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 229. Allah Subhanahu wa taala mengatakan at-talaqu marratan. Talak itu
Yaitu talak yang dapat dirujuk itu talak dua kali. Talak yang dapat dirujuk itu 2 kali kata Allah. Talak yang diperbolehkan suami rujuk kembali kepada istrinya itu 2 kali. Perhatikan ibu-ibu, lihat, yang dimaksudkan di sini adalah talak itu ada 2. Talak itu ada 2. Artinya talak itu tidak sekali ucap. Jika jatuh talak lalu rujuk setelah itu ditalak lagi, itu baru dikatakan talak 2 kali. Paham ibu? Iya. Allah katakan talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Kapan seseorang dikatakan talak 2 kali? Talak, rujuk lagi. Kemudian setelah rujuk beberapa lama misalkan jatuh talak lagi, rujuk lagi. Bukan langsung saya talak. Bukan, itu dikatakan talak 2 kali. Saya talak kamu, itu bukan talak 2 kali. Kenapa? Karena dalam syariat ini ada pemberian kesempatan untuk rujuk. Nah, ini dia para ummahat. Karena di dalam syariat ini memberikan kesempatan untuk rujuk kembali. Yang tidak diperbolehkan rujuk adalah talak bain kubra, yaitu seseorang suami mentalak istrinya. Sudah kita bahas ketika mentalak istrinya pada kali ketiga. Di sini tidak ada kesempatan rujuk, melainkan jikalau istrinya tersebut menikah dengan laki-laki lain lagi. Sedangkan talak 3 dalam sekali ucap, maka itu tidak berlaku pada firman Allah tersebut. Nah, apa fungsinya firman Allah yang mengatakan at-talaqu marratan, talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Sekarang ada orang mengatakan saya talak kamu, jatuh 3. Tidak ada kesempatan untuk rujuk lagi. Paham ibu-ibu? Iya. Nanti tidak ada kesempatan untuk rujuk lagi, berarti tidak berlaku ayat ini. Semoga bisa dipahami. Baik.